Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksana, kan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan, termasuk di dalamnya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, kami kedatangan tamu yang istimewa. Lama tidak bertemu karena dahulunya nyaris setiap hari Selasa bersama-sama di Dhamma Televisi Kota Malang yang pendekarnya adalah Bante Dhamma Wijayo atau Bante Dhamma Wijaya. Ya, ini adalah saudara kami, Ki Antoni Wibowo. Beliau seorang Katolik yang taat, dan tidak sekedar taat tetapi memiliki keluasan ilmu dan kemampuan spiritual yang tinggi sehingga mudah sekali untuk berkomunikasi meski berbeda di dalam keyakinan agama dengan kami. Apakah yang dibicarakan mulai dari pukul 9.35 sampai dengan usai duhur. Jadi ada jeda sejenak, kami sholat duhur, kemudian dilanjut lagi setelah dalam kesederhanaan, ya, kita sambut dengan Pujono Hondrowino. Maka kita lanjutkan lagi pembicaraan tentang hikmat. Dari sisi beliau, tentu kami dahulukan, meskipun kami sudah lama meneliti tentang hikmat. Beliau mengutip salah satunya adalah Ayub, tanpa menyebut ayat, dan setelah kami cari-cari, salah satunya adalah ketika kita membaca Taurat, Zabur, dan Injil, kita mendapati Ayub 28 ayat 28, di mana difirmankan sesungguhnya ketakwaan kepada Tuhan itulah hikmat. Ini yang dikutip beliau antara lain. Dan termasuk di dalamnya setelah kami coba telusuri, pepatah 1 ayat 7. Orang bodoh merendahkan hikmat. Tentu saja hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga beliau mengutip sekali lagi juga tanpa menyebut kutipannya karena memang berbicara sangat santai bersahaja sebagai sahabat. Keluaran 31 ayat 6. Aku telah mengaruniakan, mohon maaf, aku telah mengaruniakan hikmat di dalam setiap hati ahli. Diurai sangat panjang lebar karena lebih dari 3 jam insya Allah, ya.
dan tidak saja komunikatif, tetapi benar-benar rasa kalau kekeluargaannya kita dapatkan. Jadi perbincangan tidak untuk mencari kelemahan dan adu argumen untuk saling memenangkan atau saling mencari kemenangan, tidak demikian. Karena ketika kita bersahabat, maka kita ini mestinya mengambil hikmat. Jadi di dalam perbedaan kita mengambil hikmat, namun ketika ada kesamaan, kita juga tetap menjunjung tinggi hikmat. Dan beliau, Ki Antoni Wibowo, saya juga menyebut dengan Romo Antoni Wijoyo, Antoni Wibowo, ya, itu memberikan penjelasan bahwa hikmat itu bukan didefinisikan dan bukan menghafal lewat bacaan-bacaan, tidak demikian. Tapi hikmat itu dirasa, dirasakan. Jadi diimani, kemudian benar-benar diresapi, sehingga mewujud dalam tingkah laku sikap yang terpuji. Inilah bangunan kesepakatan kami berdua, di mana saya memberikan ayat, memberikan dalam pengertian mengutip ayat surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Intinya bahwa Dia, Allah, memberikan hikmat kepada siapa saja yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan hikmat oleh Allah, maka dia memperoleh kebajikan, kebijakan dalam sikap perilaku yang sangat banyak. Dan dalam dialog kami juga dengan Kiai Haji, Abah Kiai Haji Masyhuri, beliau memberikan tafsir karena beliau seorang yang hafiz, ya, seorang yang hafal Al-Quran sekaligus mampu piawai dalam nahwu, sorof, dan balaghahnya. Sehingga ketika menemukan antara hikmat dan katsir, maka sang Kiai Haji Masyhuri mengatakan bahwa hikmat itu kebaikan yang tidak terhingga. Demikian juga kalau kita membaca dalam rangkaian tafsir, maka tidak pernah ada yang membatasi hikmat. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rasul hikmati makhofatullah. Jadi puncak dari hikmah adalah takut atau takwa kepada Allah. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Antoni Wibowo tadi. Sayyidina Ali bertutur dengan sangat bijak juga, tidak mungkin bersatu antara nafsu dengan hikmat. Dengan hikmah. Jika kita berbicara Indonesia yang berbineka tunggal ika, dan bineka tunggal ika ini di tahun 2023 penghujung ini diterima sebagai klausul oleh Dewan atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka apa yang kami sampaikan mulai dari tahun 1980-an ketika kami menjadi asisten dosen
di Universitas Merdeka Malang, kami menyampaikan dan senantiasa konsisten. Pancasila tidak saja dengan Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasilanya itu tidak saja untuk Indonesia, tetapi Pancasila itu hendaklah dimulai dari Indonesia, kemudian ditawarkan pada dunia. Jadi, jika nanti Pancasila diterima utuh, tidak saja Bhinneka Tunggal Ika, maka bukan siapa presidennya nanti yang berjasa, tetapi Soekarno sudah jauh-jauh menawarkan di tahun 64, kalau tidak salah 1964, ditawarkan jika dunia ingin damai, maka gunakanlah Pancasila. Meski untuk memudahkan Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno waktu di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Pancasila yang gagasan awal Bung Karno, bukan Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam Pancasila itu sendiri ada hikmat, ada hikmah. Jika dikait-kelindankan dengan Injil, Keluaran, kemudian Ayub dan pepatah, kemudian kita kait-kelindankan dengan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 269 dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, serta mutiara hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka ada titik temu. Karena memang ruh dari Pancasila itu adalah ruh ketuhanan yang Maha Esa, ruh imanial kalau di dalam terminologi hikmatokrasi. Sehingga spirit atau spiritualitas bangsa Indonesia niscaya memiliki kesamaan pandang, kesamaan dalam sikap. Karena itulah, maka secara intelektual mengharuskan secara ideal, karena memang ideologi, ya, tidak sekedar dasar negara, secara intelektual maka mahasiswa dan para dosen, termasuk di dalamnya guru, hendaknya mampu mengembangkan, menginovasi sesuai dengan kapabilitas diri. Dan kami yang secara hikmat dianugerahi oleh Allah secuil atau seberkas ilmu politik, maka kami ada di dalam hikmatologi. Karena juga pengalaman mengajar mata kuliah filsafat, termasuk di dalamnya filsafat logika dan filsafat Pancasila. Hikmat itu, hikmat kepada Tuhan, pasti menjunjung tinggi moralitas. Contoh yang paling sederhana, ketika proses kampanye, maka kekuatan moral dari calon-calon presiden dan wakil presiden lebih mengedepan. Tidak ada politik uang. Uang yang digunakan secara licik. Tidak ada. Tidak ada harta benda yang digunakan secara politik. Karena ketika digunakan secara politik, bukan politik, kalau politik itu bijak ya. Kalau politik itu adalah sikap perilaku warga negara yang tidak sesuai dengan Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya hukum positif atau rangkaian peraturan perundangan yang ada di Indonesia dan etika politik termasuk di dalamnya. Karena itulah ketika hikmat ada di dalam setiap dada anak manusia Indonesia, mulai dari rakyat jelata sampai dengan mereka yang tertinggi yang memiliki tahta, mentalnya adalah mental yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak sekedar berani, tetapi keberanian itu jika hanya disokong atau didukung, dipilari oleh orang lain karena tahta, karena harta, maka sang diri yang bermental baik berdasarkan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka serta-merta jika memang tidak ada kemampuan, maka secara kesatria, meski ditawari jabatan yang paling tinggi sekalipun, bahkan ditawari uang setinggi apapun jumlah, sebanyak apapun jumlahnya, maka mental kesatria yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan menerima karena kapabilitas diri yang memang tidak mencukupi. Inilah hikmat yang mengejawantah selanjutnya pada perilaku sosial. Jadi jangan sampai perilaku sosial anak bangsa Indonesia dari kalangan manapun, dari suku apapun, dari agama apapun, meninggalkan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hanya berhikmat kepada dunia, terlebih hanya berhikmat kepada syahwat tahta. Syahwat tahta semata, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab, sungguh perbuatan yang dosa. Dosa itu secara sederhana, namun istimewa karena Rasulullah SAW yang mengintrodusir, yakni adalah setiap yang menyesakkan dada, setiap yang tidak disetujui dengan hati nurani yang fitrah. Karena itulah siapa yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam imannya, dalam keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaan apapun, maka dia akan diterima oleh lingkungan, seluruh makhluk, environmental. Rasulullah Muhammad SAW dawuh bersabda, siapa yang berhikmat kepada Tuhan, ini kalau kita elaborasi, mohon maaf ya. Siapa yang berhikmat kepada ilmu di jalan Allah, maka ikan-ikan di laut dan semut-semut yang ada di lubang pun akan saeko proyo, akan serentak untuk bertasbih mendoakan orang-orang yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kita percaya, kita yakini, kita hakul yakin, dan kita ainul yakin bahwa pemilihan umum 2024 yang akan datang, meski banyak analisis, cukup satu, kita berhikmat dan berprasangka kepada Allah bahwa Allah di tahun 2024 akan menurunkan pemimpin yang beriman, berilmu pengetahuan, bermartabat dan berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua calon kita prasangkai berhikmat kepada Tuhan, tetapi kita mohon sama Allah yang Maha Rahman, Allah Tuhan Yang Maha Esa,
agar bangsa Indonesia dipilihkan pemimpin yang tepat di saat yang tepat, berhikmat kepada Tuhan pemilik syariat. Mohon maaf atas kekhilafan, kekeliruan, dan dukungan Anda lewat komentar, lewat ikut membagikan, lewat saran, tentu saja sangat berarti bagi kami untuk menyempurnakan konsep tentang hikmatologi, hikmatokrasi. Dan sekali lagi terima kasih pada Ki Antoni Wibowo yang memberikan ruang pencerahan, saling berbagi pencerahan untuk memaknai hikmat di dalam sikap dan perilaku keseharian sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berideologi Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.